Bab 1091. Pria tidak peka. Melihat Andri Han, Gita tercengang, merasa jauh lebih sadar. Jelas tidak minum alkohol. Masuk mobil, kata Andri Han. Gita, "Tat, hanya karena dia tidak sengaja mendengar percakapan mereka, dia tidak akan membiarkannya pergi." Gita menatapnya dengan lemah dan mengangkat jarinya. "Bisakah aku tidak masuk ke mobil? Dia sudah berjanji begitu banyak, mengapa dia masih tidak melepaskannya? Selain itu, Gita makan terlalu banyak kue di malam hari, dan dia sangat mual sekarang. Dia tidak berani masuk ke mobil, karena takut akan muntah di mobilnya. Mengantar kamu kembali." "Hah? Antar aku kembali?" Gita tidak bereaksi, menunjuk dirinya sendiri. Andri Han ingin mengantarnya kembali. Mengapa ini terdengar sangat mustahil? Dia merasa seolah-olah sedang bermimpi, jadi dia mengulurkan tangannya dan menggosok matanya. Kemudian melihat dengan seksama, dan menemukan bahwa wajah Andri Han tidak menghilang di depannya. Gita menegakkan punggungnya dan menjawab dengan serius. "Terima kasih, tidak perlu." Dia tahu Andri Han begitu genleman, ingin mengantarnya kembali karena dia adalah teman baik adik perempuannya. Kalau tidak, dengan kepribadiannya, bagaimana dia bisa mengambil inisiatif untuk berhenti dan menunggunya? Tetapi karena Gita telah memutuskan untuk menjauh darinya, dia tidak akan masuk ke mobilnya lagi. Jika ini selalu terjadi, hubungan dia dan Andri Han akan tidak pernah terputus. Lebih penting lagi, Andri Han mungkin tidak merasa apa-apa. Tapi dirinya sendiri yang menyedihkan. Mengatakan untuk menyerah tetapi tetap bersamanya, bukankah itu mencari masalah? Karena itu, dia tidak boleh masuk ke dalam mobil. Dia harus berdiri teguh dengan prinsipnya. Mendengar ini, Andri Han mengerutkan kening. Dari apa yang dikatakan Gita di dalam, dia mungkin akan menebak Gita akan menolak. Tapi dia tidak bisa menahan diri, melihat sosok kecilnya berdiri di sana, dia tahu bahwa mobil itu seharusnya melaju langsung dan pergi, tetapi pada akhirnya dia menghentikan mobil. Benar-benar tidak membutuhkannya. Andri Han menatapnya dengan tatapan yang dangkal. Gita merasa entah kenapa tampilan ini membuat kakinya dingin. Dia menggigit bibir bawahnya dengan ringan, tepat ketika dia akan setuju, ada seseorang yang memegang bahunya. "Terima kasih atas kebaikan Cheo Han, tapi aku sudah berjanji untuk membawanya kembali. Sekarang menyuruhnya melanggar janji dan naik ke mobilmu, mungkin hanya akan membuat Gita kesulitan." Tiba-tiba Arthur Xiao muncul dan dengan lembut merangkul bahunya. Dengan posisi ingin memeluknya, menjelaskan kepada Andri Han sambil tersenyum. Tatapan Andri Han jatuh ke tangan Arthur Xiao. Sekitar 2 detik kemudian dia mengalihkan pandangan. Tapi Arthur Xiao masih dengan tajam menangkapnya. Dia menatap Andri Han dengan tenang, menunggunya untuk gerakan selanjutnya. Sayangnya, tidak ada. Tatapan Andri Han kembali dingin, dan suaranya tidak emosional. Kalau begitu, tidak memaksakan. Begitu mengucapkan kalimat itu, mobil itu pergi. Gita menatap ekor mobil untuk waktu yang lama sebelum dia kembali sadar hari ini. Sepertinya Andri Han menyetir sendiri, mengapa Paman Nan tidak mengantarnya ke perjamuan? Kenapa melamun? Ayo pergi. Arthur Xiao memeluk Gita dan berjalan ke sisi lain. Gita melihat mobilnya diparkir tidak jauh. Pada saat ini, otaknya yang sangat kacau berangsur-angsur menjadi jernih. Dia tidak masuk ke mobil Andri Han, tapi malah masuk ke mobil Arthur Xiao. Apa artinya ini? Memikirkan hal ini, Gita berhenti. Itu. Arthur Xiao berhenti dan menatapnya dengan bingung. Gita tersenyum canggung, dan melambai padanya, "Kamu lebih baik kembali sendiri. Aku tiba-tiba teringat bahwa masih memiliki urusan dan ingin mencari Audrey, jadi aku harus kembali. Ada urusan dengannya. Lalu aku akan menunggumu di sini. Berapa lama waktu kira-kira?" Mendengar ini, Arthur Xiao tidak ragu,
berpikir bahwa dia benar-benar memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Audrey. Bagaimanapun, kedua orang itu selalu memiliki hubungan yang baik, dan semua orang tahu itu. Tidak menduga pihak lain adalah pria yang tidak peka. Ternyata tidak mengerti bahwa dia memintanya pergi dulu, dirinya tidak ingin masuk ke mobilnya. Karena niat pihak lain baik, jadi Gita tidak bisa berbicara terlalu blak-blakan. Hanya bisa memberi isyarat padanya sebanyak mungkin. Urusan ini sangat penting, mungkin butuh banyak waktu. Aku juga merasa tidak nyaman jika membuatmu menunggu terlalu lama, jadi kamu lebih baik kembali dulu. Arthur Xiao menjawab dengan wajah datar, aku tidak keberatan. Lagi pula aku juga tidak ada kerjaan. Gita, kakak, kamu sangat menyebalkan. Bisakah tenang dulu dan memikirkan arti kata-katanya? Tidak bisakah kamu tidak menjadi pria yang begitu tidak peka? Benar-benar membuatnya marah. Gita menggertakkan giginya dan kehilangan kesabaran untuk basa-basi. Dia memelototi Arthur Xiao, dan berkata dengan suara keras, terserah kamu, tunggu selama yang kamu suka. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan masuk. Melihat sosok Gita Su yang emosi, barulah Arthur Xiao sadar. Ternyata, Gita sedang menolak dirinya. Tidak ingin masuk ke mobil Andre Han, ataupun mobilnya. Ketika Arthur Xiao mengerti, dia hanya bisa tersenyum pahit di dalam hatinya. Menatap sosok di depannya untuk waktu yang lama, dia berjalan ke depan dan mengejarnya. Arthur Xiao tinggi dan memiliki kaki yang panjang, jadi dia dengan cepat menyusul Gita dan berhenti di depannya. Jangan marah lagi, aku akan mengantarmu kembali. Kamu masuk untuk mencari nyonya muda saat ini, nyonya muda tidak punya waktu untuk peduli padamu. Mendengar itu, Gita berdiri diam dan menatapnya. Apa maksudmu? Dia bersama Tuan Muda Ye, apakah kamu yakin ingin masuk dan mengganggu mereka? Gita, bersama Golden Ye. Memikirkan tingkah dingin Golden Ye, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, lebih baik lupakan saja. Tapi sekarang tidak begitu baik untuk mengubah perkataan, Gita hanya bisa berkata, kalau begitu aku akan masuk dan menunggu, dan ketika dia ada waktu, baru aku akan berbicara dengannya. Jika tidak ada waktu, ada begitu banyak kamar di sini, aku akan beristirahat di sini malam ini. Atau pergi dan tidur dengan Bibi Song untuk satu malam. Keduanya sedang berbicara, seorang pria dan seorang wanita berjalan keluar dari dalam. Itu adalah Talita dan Marcel Wang. Melihat Gita, Talita melambai padanya. Kamu belum pergi. Aku tadi melihatmu pergi. Kupikir kamu hampir sampai di rumah. Setelah mendengar ini, mata Gita berbinar, seolah-olah dia telah menangkap penyelamat. Dia dengan cepat berlari ke arah Talita dan Marcel Wang. Apakah kalian akan kembali? Bisakah aku kembali bersama kalian? Keduanya tercengang. Sebelum Talita bisa bereaksi, ekspresi Marcel Wang menjadi aneh, di belakangmu. Bukankah ada orang yang bisa mengantarmu pulang? Kenapa harus bersama dengan kami? Akhirnya dia menemukan kesempatan untuk mengantar sang wanita idaman pulang. Ini adalah kesempatan yang bagus, dia tidak ingin ada obat nyamuk. Gita. Talita melirik Marcel Wang, bagaimana kamu berbicara? Jika kamu tidak setuju, maka kamu pulang sendiri dan aku akan naik taksi dengan Gita. Gita mengangguk cepat, aku setuju. Marcel Wang, apa yang kamu setujui? Mana aman bagi dua perempuan untuk naik taksi di malam hari? Selain itu, juga bukannya tidak ada yang mengantar. Meskipun Marcel Wang tertekan, tetapi Marcel Wang tidak bersedia membiarkan Talita naik taksi, jadi dia hanya bisa dengan enggan setuju. Pada saat ini Arthur Xiao datang. Maaf mengganggu kalian. Aku akan mengantarnya kembali. Kalian bisa pergi dulu. Arthur Xiao. Gita memanggilnya dengan marah, tapi Arthur Xiao hanya tersenyum dan tidak bicara. Bersambung.